Dunia belum runtuh, tapi goyah. Umat manusia belum kalah, tapi mulai kehilangan arah. Kepercayaan pada pemimpin, sistem, bahkan masa depan, semuanya retak perlahan. Layaknya bara yang tersembunyi di balik debu, menunggu satu tiupan kecil untuk menyalakan api yang akan membakar segalanya. Dan bayangkan, ketika saat itu benar-benar tiba, ketika semua konflik ini meledak bersamaan. Ketika Barat dan Timur tak lagi bertarung lewat proksi atau perwakilan, tapi memilih untuk saling menembakkan senjata pamungkas mereka. Amerika dan Eropa bersama sekutunya membentuk satu front besar, berhadapan langsung dengan Cina, Rusia, dan Aliansi Timur. Dunia terbagi menjadi dua kubu besar. Korea meledak, Taiwan menjadi awal percikan. Lalu konflik merembet ke Timur Tengah, ketika Iran dan Israel menumpahkan seluruh persenjataan mereka. Kota-kota suci berubah menjadi ladang bara. Di Asia Selatan, dua negara bersenjata nuklir yang selama ini saling menahan diri, India dan Pakistan, akhirnya kehilangan kesabaran. Dan dalam hitungan minggu, kota-kota raksasa menghilang dari peta. Moskow, New York, Tel Aviv, Beijing, semuanya menjadi abu. Satelit jatuh, jaringan internet global mati. Dunia kembali ke kegelapan. Tak ada pemenang, yang tersisa hanya kehancuran. Sistem ekonomi dunia runtuh, uang kehilangan nilai, listrik menjadi kemewahan, dan makanan menjadi senjata. Dan jika semua itu terjadi, negara-negara besar akan pecah, pemerintahan tumbang satu persatu, militer kehilangan arah, dunia menjadi reruntuhan kosong tanpa pemimpin dan tanpa kepastian. Dan dari kehampaan itulah, manusia mulai menoleh ke langit, bukan pada teknologi, bukan pada politik, tapi pada nubuah, pada janji lama yang selama ini mereka abaikan. Dan akhirnya, muncullah harapan itu, bukan dari istana, bukan dari medan perang, tapi dari seorang lelaki saleh yang tinggal di Madinah. Ia bukan pemimpin, bukan jenderal. Ia dikenal hanya oleh segelintir orang karena kesalehannya. Diam, sederhana, tapi jiwanya bersinar di tengah gelap zaman. Beberapa ulama dan orang-orang beriman mulai menyadari tanda-tanda yang selama ini hanya dibaca dalam kitab, kini hidup di hadapan mereka. Ia bermimpi berulang kali tentang kehancuran dunia, tentang Ka'bah, tentang sebuah beban besar yang terus mendekat. Lelaki itu panik. Ia tinggalkan Madinah menuju Mekah, berharap bisa bersembunyi dalam keramaian. Namun, takdir Allah berjalan, dan malam itu pun tiba. Di bawah langit Mekah yang sunyi, di antara rukun dan maqam, segolongan orang-orang pilihan mendekatinya. Air mata mengalir, suara takbir dan isak tangis pecah di tengah malam. Dia menolak berkali-kali, karena dia tahu ini bukan kehormatan, tapi beban. Namun umat tidak memberinya pilihan, dan disitulah, tanpa spanduk, tanpa kampanye, terjadi sebuah baiat yang akan mengubah arah sejarah dunia. Bukan kepada manusia mereka berbaiat, tapi kepada janji Allah yang kini mulai tampak nyata. Dan meski namanya masih misterius bagi dunia, bagi mereka yang hadir malam itu, mereka tahu sang pemegang bendera kebenaran telah bangkit.
Malam itu di Makkah seolah sunyi menjadi saksi bahwa dunia baru saja berubah arah. Namun di luar tanah suci, tak semua menyadari. Sebagian dunia tak percaya, sebagian mencibir, mencela. Siapa lelaki dari Madinah itu? Bagaimana bisa dunia berubah hanya karena sebuah baiat diam-diam? Namun kabar itu menyebar lewat lisan ke lisan, dari hati ke hati. Bagi mereka yang beriman dan menanti, kabar itu bukan kabar biasa, tapi isyarat bahwa janji-janji Allah mulai nyata. Namun tidak semua menyambutnya dengan cinta. Kekuasaan yang merasa terancam mulai bergerak. Sebuah pasukan dikirim dari Syam, dari Damaskus, menuju Makkah. Mereka bukan membawa salam, tapi senjata untuk memadamkan harapan sebelum menyala. Namun takdir Allah lebih kuat dari rencana manusia. Saat pasukan itu melintasi padang pasir, bumi bergetar, langit bergemuruh, dan dalam sekejap, tanah membuka mulutnya. Seluruh pasukan ditelan bumi, tanpa tersisa. Itulah tanda langit pertama, yang tak bisa ditolak, tak bisa direkayasa. Dunia terdiam, bahkan yang membenci, kini mulai takut. Lalu dari arah timur, dari Khurasan, datang gelombang manusia berpakaian hitam. Panji-panji berkibar di angin kering padang pasir. Mereka bukan penakluk, mereka bukan penjajah. Mereka datang untuk menyerahkan kesetiaan, untuk menjadi barisan awal fajar umat yang lama hilang. Tanpa huru-hara, tanpa kepentingan pribadi, hanya satu tujuan, menyerahkan kekuatan kepada pemimpin yang dijanjikan. Dan di saat itulah, orang-orang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Umat yang tercerai mulai melangkah mendekat. Langit belum bersih, tapi fajar mulai menyingsing. Umat belum menang, tapi tonggak kebangkitan telah ditegakkan. Setelah badai, datang keheningan. Setelah gelapnya fitnah dan kehancuran, fajar itu benar-benar terbit. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, dunia menyaksikan sesuatu yang sudah lama hilang. Keadilan, kesederhanaan, kepemimpinan yang tidak haus kekuasaan. Ia bukan raja yang duduk di singgasana emas. Ia tidak dikelilingi pasukan elit atau kekayaan dunia. Imam Mahdi berjalan di antara rakyatnya, mendengar mereka, menangis bersama mereka, dan menegakkan keadilan seperti para nabi dahulu. Umat pun perlahan bangkit dari reruntuhan moral dan sistem yang bobrok. Masjid-masjid kembali hidup. Suara azan menggema hingga ke pelosok. Zakat ditegakkan. Yang lapar diberi makan. Yang ditindas dibebaskan. Pemimpin-pemimpin zalim satu persatu kehilangan pijakan. Sistem yang korup runtuh bukan karena kekuatan senjata, tapi karena gelombang kesadaran yang tak terbendung. Dan di saat umat kembali lurus barisannya, negeri-negeri Muslim yang dulu tercerai, kini mulai bersatu. Sebagian datang sendiri membawa baiat dan kesetiaan. Sebagian bangkit dari keterpurukan karena melihat cahaya yang lama mereka rindukan. Beberapa negeri dibebaskan, bukan dengan pedang, tapi dengan keteladanan dan kekuatan ruhani. Peta dunia mulai berubah, keseimbangan kekuasaan bergeser perlahan. Dunia barat yang selama ini mendominasi, mulai merasa terancam. Bangkitnya Imam Mahdi dan umat Islam yang kembali bersatu menjadi sorotan seluruh dunia. Namun kebangkitan itu tak diterima dengan tangan terbuka oleh kekuatan barat. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai ancaman besar.
Panjang sudah jalan yang mereka tempuh untuk mendominasi dunia, dan tidak akan mereka biarkan sebuah kekuatan yang bersatu, yang tercerahkan, mengancam hegemoninya. Di balik senyuman diplomasi, perjanjian damai yang pernah dibuat antara kaum muslimin dan bangsa Romawi mulai dilanggar. Bukan oleh umat Islam yang penuh kesabaran, tetapi oleh mereka yang dihantui ketakutan dan keserakahan. Akibatnya, langit berubah menjadi merah. Perang besar yang sudah lama diramalkan pun tak bisa lagi dihindari. Al-Malhamah Al-Kubro, perang terakhir yang akan mengguncang dunia. Perang besar ini bukan sekadar bentrokan antara pasukan, tapi adalah perang untuk menentukan nasib umat manusia. Kekuatan timur dan barat akan bertemu di medan perang, di titik pertemuan sejarah yang tak terelakkan. Kekalutan terjadi di kedua belah pihak. Pasukan yang dipimpin oleh Imam Mahdi datang dengan keyakinan dan keberanian. Pasukan barat yang masih memiliki senjata canggih dengan segala kekuatan teknologi menghadapi mereka. Namun, perang ini bukanlah tentang senjata dan taktik semata, melainkan tentang keyakinan, keimanan, dan kesetiaan pada Allah. Pasukan Imam Mahdi tak hanya dilengkapi dengan peralatan tradisional, pedang, tombak, dan kuda, namun dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Di tengah pertempuran yang mengguncang, pertolongan ilahi mulai terasa. Senjata modern tak mampu menembus tembok keimanan. Langit berpihak dan bumi menjadi saksi. Pasukan Muslim maju dengan keberanian yang mengguncang. Barisan musuh runtuh satu persatu. Kemenangan mengalir dari timur hingga ke barat. Dan akhirnya, Al-Malhamah Al-Kubro menjadi babak kemenangan umat. Panji hitam berkibar di atas tanah yang dulu porak-poranda. Negeri-negeri Islam bersatu kembali di bawah satu kepemimpinan dengan satu tujuan, menegakkan keadilan. Kini dunia tahu, kekuatan sejati bukanlah pada senjata, tapi pada hati yang teguh dan berserah kepada Allah. Perang besar ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang sesungguhnya. Setelah kemenangan besar dalam Al-Malhamah Al-Kubro, pasukan Islam tak pulang. Mereka tak kembali untuk merayakan, karena mereka tahu masih ada satu janji yang belum terpenuhi. Satu kota yang dahulu menjadi lambang kejayaan, yang pernah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, kini kembali dalam genggaman musuh. Dikuasai oleh kekuatan sekuler dan asing dan dijadikan pusat kebangkitan peradaban dunia yang telah menyimpang. Konstantinopel, atau yang hari ini dikenal sebagai Istanbul. Dari Syam mereka bergerak, melintasi reruntuhan negeri, membelah medan yang telah rusak akibat perang global, dengan tekad yang tak bisa dihentikan. Imam Mahdi memimpin sendiri ekspedisi itu. Bukan dengan kendaraan lapis baja, bukan dengan serangan udara, tapi dengan pasukan berkuda dengan senjata yang sederhana, pedang, perisai, dan panji Rasulullah yang berkibar di depan barisan. Dan tibalah mereka di gerbang kota yang pernah disebut oleh Nabi sebagai kota yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin untuk kedua kalinya. Tak ada rudal, tak ada drone, tak ada suara mesin perang. Yang ada hanyalah gema takbir dan gemuruh kaki pasukan yang penuh keimanan. Dan saat mereka mengepung kota itu, kejadian yang disebut dalam hadis pun terjadi. Kaum muslimin memekikkan Allahu Akbar, dan benteng-bentengnya runtuh tanpa perlawanan berarti. Sebagian mengatakan mereka tak perlu berperang keras karena kota itu ditaklukkan dengan zikir. Hari itu
Konstantinopel kembali dalam pelukan Islam, bukan sebagai lambang kekuasaan, tapi sebagai simbol terpenuhinya janji-janji Nabi. Dan kaum muslimin pun bersujud syukur di tanah yang dahulu pernah menjadi saksi kejayaan para sahabat dan para mujahid. Namun, meskipun kemenangan telah diraih, pertempuran sejati belum dimulai. Dunia yang terbagi, yang penuh dengan kehancuran dan fitnah, akan segera menemui musuh yang paling besar. Seorang yang datang dengan kekuatan luar biasa, dengan tipu daya yang tak terbayangkan, yang akan menguji iman umat, yang akan membakar bumi dengan fitnahnya, yang akan memecah belah mereka yang telah bersatu dalam perjuangan. Dialah Dajjal,